Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa law wa zidatu wat tafakkuru bainakum wa takassur fil amwali wal auladi kama salihasi adibal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfara summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun sadid wa maghfirati minallahi waridwan wa mal hayatud dunya illa matta'ul urur. Dunia permainan yang melalaikan. Bersyukur kita kepada Allah, saya bisa hadir di masjid ini tentu atas skenario dari Allah. Tak mungkin saya jauh-jauh, saya dari Bandung. Saya bisa hadir di sini kalau bukan sudah dicatat oleh Allah bahwa pertemuan ini pertemuan yang memang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan ini memberikan berkah oleh Allah untuk pertemuan kita malam hari ini. Selawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak ini yang paling berat, diakui enggak kita sebagai umatnya Rasulullah. 1400 tahun yang lalu beliau hadir dan kita nggak pernah ketemu. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul di telaganya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita ikut dalam rombongan Rasulullah masuk ke jannahnya Allah. Itulah pencapaian tertinggi kita sebagai hidup manusia. Bapak Ibu Ketua SAS dan seluruh ustadz orang tua yang hadir malam hari ini, sungguh luar biasa saya hadir di sebuah paguyuban, di sebuah perkumpulan yang paling hebat yang hadir dari ranah Minang. Saya buka di Google 1918 rupanya sudah ada perkumpulan SAS ini. Sulit aja saya pakai, saya pakat 1918 dan memiliki 4 cabang di luar negeri, Sydney, malah di Amerika. Wah, luar biasa. Dan adanya musyawarah besar pada tahun 1970 di Puncak Bogor. Betul Pak ya? Iya. Iri yang orang Padang, tapi iri melihat orang Selia. Iya, sepakat. Tapi saya hadir di tengah-tengah Bapak yang luar biasa pada malam hari ini. Bisa membangun masjid di sini bersama-sama. Nah, itu tidak pernah dibuat oleh orang Padang kota. Saya di Padang kota. Jadi saya bersyukur bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membangun silaturahmi kita. Nah, sampai jam berapa kita kok? Sampai azan ya. Nanti ingatin saya 5 menit sebelum tas. Jam 7 berapa kita? Nanti dikode aja ya 5 menit sebelum. Enggak, nanti nabrak, nanti biar saya pilih. Biasanya saya 2 jam ngomong Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya polisi, sudah 35 tahun bertugas. Saya tidak ada sekolah di madrasah, pesantren, di pondok maupun sampai Libya di Mesir, tidak ada. S1 saya tentang polisi, S2 saya hukum, doktor saya hukum. Saya dosen di sekolah tertinggi di Republik ini, di polisi maupun di tentara. Saya dosen di Bandung. Nah, ini mungkin hijrah ini adalah sebuah konsep yang memang sedang saya usung. Dan saya sudah bicara di mana-mana. Tadi saya di Polda Riau saya bicara.
Sebelumnya di Mabes Polri di Jawa Timur, Bandung dan segala macam, Jawa Tengah, Semarang dan lain-lain. Ini mungkin sekilas saya perlu sampaikan background saya. Artinya bagi saya dunia udah selesai. Nanti saya gambarkan sedikit profil saya mungkin biar Bapak tahu. Lalu orang pernah tanya, itu Pak Jul itu ceramah-ceramah mau cari amplop? Enggak, saya nggak pernah mau dibayar. Saya sampaikan, semua perjalanan saya itu sudah diatur oleh Allah. Dan bayaran tertinggi saya adalah dari Allah. Ada yang tanya tuh lewat Pak Taufik, barang bayi kalau Pak Jul itu kita undang dari Bandung ke Siko? Enggak perlu, saya bilang. Saya akan hadir kalau saya pada waktu saya akan hadir. Ya dari sini besok saya di Pangkalan, Masjid Ihsan, terus ke Padang di UPI dan muter Al-Hakim dan segala macam, terakhir di Jihad Padang Panjang hari Minggu. Saya bilang saya nggak pernah mau dibayar karena bukan profesi saya untuk diminta bayar. Biarlah Allah yang membayar semua itu. Itu konsep yang saya usung. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya memang mengusung konsep hijrah itu karena ada sebuah buku yang mungkin hari ini bisa saya tampilkan karena memang sudah judulnya adalah Hijrah Menjadi Mukmin yang Cerdas Beruntung Karena Mati Tidak Pernah Menunggu Taubatmu. Jadi ini buku saya, ini buku ke-6 saya. Lalu hari ini saya memang sedang membuat sebuah masjid, dan nanti akan ada pondok tahfiz di atas tanah yang saya hibahkan di Kota Padang. Kebetulan kemarin di Oktober lalu diresmikan oleh Pak Kapolda Sumbar, Pak Tony, kebetulan teman saya. Ini mungkin fotonya, maketnya saya singkat-singkat saja. Nah, kebetulan kemarin ada dai yang datang dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah berjalan yang biasa bersama dengan Pak Hujan. Hari ini saya dari Jakarta bersilaturahmi dan bersama di dakwah. Kebetulan berada di satu tempat yang sangat luar biasa untuk para dermawan semua. Di mana di belakang saya adalah merupakan Padang Islamic Center yang akan dan dalam proses pembangunan. Yang insya Allah nantinya di sini juga akan dibangun pondok pesantren tahfiz serta masjid al-hijrah yang serta lokasi saat ini di Simpang Padang dan tanah yang berada di tempat ini yang diwakafkan adalah Brigjen Pol Dr. Zulkifli AR S3 MK. Bagi para dermawan semua tentunya saya ajak semua agar mari sama-sama kita mewakafkan daripada sebagian harta kita, sedekahkan harta kita untuk perjuangan pembangunan pesantren masjid yang insya Allah manfaatnya juga akan kembali kepada umat. Tidaklah harta yang kita keluarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya baik dunia maupun akhirat dan akan menjadi penolong kita nanti dalam di alam kubur insyaallah. Ya, ini sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sedang saya lakukan hari ini, dan saya mutar kemana-mana mencari teman-teman saya, bantu saya bilang. Alhamdulillah ini masih berjalan dan nanti akan naik menjadi 3 lantai. Mohon doa restunya dari Bapak Ibu semua. Jadi konsep hijrah ini memang perjalanan hidup saya. Saya dulu tuh suka nyanyi. Boleh saya liatin? Boleh saya sampaikan. Ini untuk pembelajaran, bukan kalau ada yang tidak pro kontra. Saya mau lihatkan ini hidup saya dulu. Ya itu Pak. Tapi hari ini saya sudah metamorfosis, sudah berubah saya. Nah, jauh perubahannya. Ya, itu perjalanan. Di buku itu akan bercerita semua tentang itu. Ini saya hari ini.
Supaya Bapak biar tahu, itulah yang selalu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai kajian ini. Kita mengangkat dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh malaikat Jibril begitu hebatnya jahanam, dan juga diperlihatkan bagaimana pastinya surganya Allah. Lalu ketika kembali dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah menyampaikan khutbah di depan para sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Uridat alayyal jannah wan nar, kata Rasulullah. Telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, jannah, surga dan neraka. Falam arakal yauma fil khairi wasarri. Tapi aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Walau ta'lamun ma'alam. Jika kalian menyaksikan apa yang aku lihat, kata Rasulullah, la dahiktum kalilan wa lakabaitum katsiran. Kalian pasti akan tertawa tetapi sedikit, dan kalian akan menangis sebanyak-banyaknya. Jadi pesan dari hadis ini adalah perbanyaklah menangis kepada Allah. Karena hakikatnya kita terlahir sewaktu jadi bayi adalah menangis. Perbanyak menangis, karena begitu banyaknya maksiat dan dosa yang kita lakukan. Makanya konsep hijrah ini adalah konsep memang saya usung dan saya akan sampaikan di mana-mana sebagai pesan kepada kita. Kalau ini dihubungkan dengan surat At-Taubah ayat ke-20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu daraja indallah wa ulaika humul faizun. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru wa jahadu, yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan perasaannya, dengan jiwanya, a'zamu daraja indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang beruntung, yang memperoleh kemenangan. Baruntuang ko ndak baruntuang jua Bali, bukan. Baruntuang ko adalah baruntuang mendapatkan surga firdausnya Allah. Lenio atau sadonyo. Lain. Jihad di sini ada kata-kata jihad, ndak jihad berperang membunuh orang, bukan. Jihad bagaimana kita membina keluarga kita untuk sama-sama kelak masuk jannahnya Allah. Itu adalah bagian dari jihad konteks kita hari ini. Lalu hijrah. Apa itu hijrah? Tidak sama juga hijrah kita hari ini dengan hijrahnya Rasulullah. Rasulullah yang hijrah 1442 tahun yang lalu. Hijrah dari Makkah ke Madinah karena memang Rasulullah meneruskan untuk menyampaikan agama Allah. Beliau dalam posisi terancam oleh musuh-musuh Islam sehingga beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan para sahabat, sehingga hijrahnya Rasulullah disebut dengan hijrah makaniyah. Tetapi konteks hijrah kita hari ini bukan seperti itu lagi. Hijrah kita hari ini adalah hijrah untuk merubah perilaku kita. Hijrah biqalbi, hati yang selalu bersih, hati yang selalu berbaik sangka kepada orang, hati yang selalu membangun persaudaraan dengan sesama. Hijrah bilisan, perkataan-perkataan kita yang tidak menyakiti orang lain, tetangga, teman, saudara, sahabat dan segala macam.
Yang hebatnya sekarang kan perkataan-perkataan kita di WhatsApp, di grup-grup yang mungkin menyinggung orang lain. Lalu hijrah ketiga adalah hijrah bil arkan, hijrah dengan tangan dan perbuatan kita. Sehingga hijrah kita hari ini adalah disebut dengan hijrah ma'nawiyah, hijrah yang bermakna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke judul tadi. Ada mukmin yang cerdas dan beruntung. Apa itu mukmin yang cerdas? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah?" Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang selalu mengingat kematian dan dia mempersiapkan dirinya untuk kematian. Itu mukmin yang cerdas. Lalu siapa mukmin yang beruntung? Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi dituntun selalu dia oleh Allah, diberi petunjuk selalu oleh Allah. Ya, mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang selalu dibimbing oleh Allah. Tentu pertanyaannya hari ini, kenapa kita harus berhijrah dalam konteks kekinian? Saya akan menyampaikan secara ilmiah sedikit. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di era globalisasi. Mungkin kita sudah pernah membaca ada namanya 4.0. Bahkan Jepang itu sudah 5.0, 4.0, 5.0. Artinya kehidupan kita sehari ini sudah serba digital. Kita kenal dengan Bitcoin, orang sudah bertransaksi tidak pakai uang lagi. Kita kenal dengan artificial intelligence, kita kenal dengan chips, kita kenal dengan data, kita kenal dengan modem, bla bla dan segala macam. Bahkan orang sekarang bertransaksi sudah tidak pakai kirim belanja ke warung lagi. Bapak dari kamar aja udah bisa beli barang, besok udah nyampe di rumah. Itu hari ini perkembangan seperti itu. Maka hari ini kita menghadapi sebuah era disrupsi yang dikatakan dengan era VUCA. Nah, ini ilmu agak ilmiah, VUCA. Apa itu VUCA? VUCA ini adalah sebuah terminologi yang dikembangkan oleh Amerika ketika dia di perang dingin di Afghanistan. Jadi dia mendapatkan terminologi ini sehingga Amerika tidak memiliki sama sekali kemampuan. Dikatakan dengan frog war, dia berada perang dalam kabut. Apa itu V pertama? V pertama adalah volatility. Hari ini kita menghadapi perubahan yang cepat. Hari ini kita beli HP yang tipe 10, besok 1 bulan lagi udah keluar tipe 11. Kita tertarik pengen ganti. Lalu keluar lagi tipe ke-12. Kita mau ganti lagi. Perubahan yang sangat cepat. Lalu ada dikatakan dengan V yang dengan U, uncertainty. Kehidupan yang serba sulit. Lalu ada complexity, kehidupan yang serba rumit. Dan terakhir ambiguity, kehidupan yang tidak pasti. Maka konsep hijrah adalah jawaban terhadap VUCA ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan tadi, kenapa kita harus berhijrah? Satu, bahwa sebenarnya kita hidupnya hanya numpang di buminya Allah. Numpang di buminya Allah. Karena semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada seisi alam ini adalah miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Allah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Lalu apa yang kita mau sombongkan dengan Allah? Kalau kita hanya sekedar numpang, tidak ada yang perlu disombongkan pada Allah. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan,
itu hanya simbol dunia yang kelak tidak akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Allah hanya akan tanyakan, amalan apa yang kamu bawa? Jadi tidak perlu kita sombong. Oh, karena berpangkat, karena berkedudukan, karena jabatan, karena punya harta lalu sombong. Itulah ciri-ciri orang merugi kelak, kalau dia sombong dengan Allah. Lalu kenapa kita berhijrah? Karena memang kita dilahirkan sebenarnya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku jadikan kamu dengan manusia ini dengan jin kecuali untuk ibadah. Jadi kehadiran kita di dunia memang semata-mata prioritas utama untuk ibadah kepada Allah. Dunia adalah akhirat selamanya dan dunia sementara. Jadi perbanyaklah ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, kita numpang di bumi Allah. Yang ketiga, hari ini sebenarnya kita sudah berada di ujung pengakhir zaman, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan ada 5 fase Islam, dan kita sekarang berada di fase keempat, fase Bulkan Jabariyah. Artinya sebentar lagi akan muncul fase kelima, di mana fase itulah fase akhir zaman dan selesailah kehidupan semua penduduk bumi dan segala isinya. Saya mungkin lanjut saja beberapa poin. Yang keempat, yang kelima, nah ini perjalanan kita. Bahwa perjalanan kita masih panjang. Yang keempat, ini Bapak Ibu, saya perlihatkan gambar ini. Jadi sengaja saya bawa ini. Hari ini kita ada di sini. Ada 3 alam yang sedang kita lalui. Alam roh sudah kita lalui, alam kandungan di rahim ibu kita sudah kita lalui, dan hari ini kita ada di alam dunia. Ada 13 lagi perjalanan yang harus kita lakukan untuk sampai kita di kampung asli kita. Di mana kampung asli kita? Bukan di sudut air. Kampung asli kita adalah di sorganya Allah. Jadi kalau mengatakan di mana kampung asli kita? Di sorga, karena kita anak cucu Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam itu berasal dari sorga. Kita akan melewati alam kubur, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan. Ini telaga al-haud, siratal mustaqim, pilihannya neraka apakah surga. Kalau dilihat dari tampang-tampang jamaah ini, semuanya kita akan masuk ke surganya Allah. Setuju ya? Mudah-mudahan, karena masuk surga tidak bisa seorang-seorang. Masuk surga itu harus sama-sama. Tidak bisa seorang-seorang, egois kalau seorang-seorang. Kalau bisa dengan anak, dengan cucu, dengan istri berkumpul di sini. Makanya perkuatlah ibadah kita, ukhuwah Islamiyah kita perkuat. Yang keempat itu, lalu ini yang kelima, kenapa kita harus berhijrah? Di dalam surat pembuka saya tadi sudah sampaikan, Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatu dunya. Dunia adalah permainan yang melalaikan. Wa takassur fil i'lamu annamal hayatu laibu walau wazinatu wa tafakkuru bainakum. Wa takassur fil amwali wal auladi. Jadi ibarat tanaman yang disiram oleh hujan. Tanaman itu tumbuh subur, menguning lalu hancur. Dan yang terakhir, wa mal hayatu dunya illa matalahul ulur. Dunia adalah permainan yang melalaikan. Jadi mengasihkan. Dalam buku saya mengatakan, pangkat, jabatan, kedudukan itu adalah bangkai dunia. Jika kita tidak mampu untuk mempergunakannya di jalan ketaatan kepada Allah. Lalu yang keenam, bahwa semua kita kelak akan mati. Tarikan nafas kita hari ini, langkah kita hari ini ke masjid Gunung Merah ini
adalah langkah menuju kepada kematian. Tarikan nafas kita adalah tarikan nafas menuju kematian. Karena tidak satu pun yang kelak tidak akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut, semua akan mati kata Allah. Nggak melihat pangkek, nggak melihat jabatan. Oh, nyo pangkek tinggi, jabatan hebat kayo, nyo belakangan mati, belum tentu. Mumbang jatuh kalapo jatuh. Ya, mumbang jatuh kalapo jatuh. Betul Pak? Jadi yang tua jatuh, yang baru tumbuh pun jatuh. Jadi semua kita akan mati. Dan Allah akan hidupkan kita kembali setelah kematian. Kita harus yakini itu. Akan ada perjalanan kita tadi. Kita akan melalui padang mahsyar. Berarti kita akan dihidupkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dalam surat Yunus ayat ke-65 Allah berfirman, "Wa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un," kata Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikanmu, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi awakku akan pulang kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan pulang, hanya menunggu giliran. Siapa yang duluan, siapa yang di belakangan, ibarat antrian, menunggu waktu, kapan, di mana, dan bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu. Tentu pilihan kita mati semua dalam keadaan husnul khotimah, dan mati mendapatkan jannahnya Allah. Baik, setuju? Nah, mudah-mudahan itu setuju. Berapa menit lagi Pak? Hah? Lah mulai? Takutnya begitu tidak nyampe gitu. Setelah mati, dalam surat Al-Ghasyiyah juga Allah berfirman bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kami ini siapa? Kami ini siapa? Kepada kamilah mereka kembali. Kami itu Allah. Mari kita lihat. Kepada kamilah mereka kembali. Kembali mereka. Mereka ini adalah kita. Kami ini adalah Allah. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Menghisap ini adalah membuat perhitungan, menimbang amalan kebaikan kita. Itu yang dilakukan oleh Allah kelak. Ini harus kita yakini, bahwa semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak ada lagi main tipu-tipu, saling kenal, bisa diatur, nggak ada. Saya lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ke-8, bahwa hari ini miliaran mayat minta balik ke dunia. Yakin enggak waktu? Miliaran mayat itu minta balik ke dunia. Mari kita lihat surat As-Sajdah ayat ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia untuk kami melakukan amal kebaikan, amal soleh ya Allah. Itu permintaan jutaan miliaran mayat hari ini kepada Allah. Nah pertanyaannya, awak yang masih diberi umur, diberikan waktu oleh Allah, apakah kita mau menyia-nyiakan waktu dan umur kita? Ini Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-30, ayat 108. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara denganku, kata Allah. Jadi nggak dikabulkan permintaan mayat itu oleh Allah. Dijawab di sini.
Tinggallah dengan hina kamu di dalamnya, dan jangan kamu berbicara denganku, kata Allah. Coba bayangkan kalau seandainya permintaan mayat itu dikabulkan oleh Allah, kakek nenek awak pulang ke rumah, dia sampaikan, nak cucu, kakek nenek Allah mencari begitu hebatnya jahanam, bisa lalu anda awak? Tidak bisa awak lalu, tidak tenang. Ini jawaban dari surat As-Sajdah tadi, bahwa Allah tidak mengampunkan permintaan itu. Lalu yang kesembilan, kenapa kita harus berhijrah? Kita harus yakini bahwa semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dalam surat Yasin ayat ke-13, ayat ke-12 surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa kami akan bangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, kata Allah. Lalu kami perlihatkan semua perbuatan-perbuatan mereka di dunia, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam sebuah buku catatan induk masing-masing di Lauh Mahfuz kelak. Jadi awak kok kelak akan punya buku catatan, buku catatan masing-masing yang berisi rapot kita yang nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan buku itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa dihapus, nggak bisa ditipek, nggak bisa diganti. Kalau di dunia masih bisa buku catatan, buku laporan kita ganti. Angko 8 kita bisa ganti dengan angko 0, bisa diganti, bisa diatur. Tapi di pengadilan Allah tidak satu pun yang bisa diganti maupun diatur. Ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi diperlihatkan semuanya, tanpa satu pun yang bisa kita hilangkan. Saya lanjutkan. Ya. Setelah dibangkitkan kita oleh Allah, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surat Al-Qiyamah dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kami akan biarkan tanpa diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Ayahsabul insana ayyusraka suddan, kata Allah. Tidak akan kami biarkan, kami akan minta pertanggungjawaban setiap manusia kelak. Apapun kedudukannya pasti akan diminta oleh Allah. Lalu yang berikut, mari kita lihat kelak tidak ada lagi kebohongan. Kalau di dunia awak masih bisa bohong, masih bisa pakai topeng, masih bisa kita menutupi aib kita, masih bisa kita berbohong, kelak tidak ada yang bisa dibohongi. Karena mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang berkata dan kaki kita yang bersaksi tentang apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuluhum bima kanu ya'zibun. Kami kunci mulut mereka, hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah mereka kerjakan. Bapak Ibu pernah dengar nama seorang penyanyi dulu namanya Chrisye? Pernah? Chrisye itu dulu bukan Islam, dia menganut keyakinan bukan Islam. Ketika Chrisye diberikan sebuah lirik lagu yang mengambil dari arti ayat surat ini oleh Taufik Ismail, Chrisye menyanyikan lagu ini di setiap rekamannya dia nggak sanggup, karena begitu berat makna dari ayat ini.
Hampir 2 minggu dia tidak bisa menyelesaikan itu. Akhir cerita, Chrisye meyakini Islam. Dia masuk Islam sampai dia meninggal. Jadi kalau nanti dibuka di YouTube ada lagunya, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan ini tentang apa yang dilakukannya, bersaksi kaki ini kemana saja dia melangkahnya. Itu kira-kira lagunya, liriknya. Dan ini terjemahan dari surat Yasin ayat ke-65 ini. Jadi begitu dahsyat. Alhamdulillah beliau wafat dalam kondisi Islam, dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Nanti boleh dibuka itu. Penyanyi lama. Jadi orang-orang lama yang lahir tahun 70 pasti tahu itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berapa menit lagi? Enggak, nanti jangan nabrak Isa nanti. Bahwa setelah mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang berkata dan kaki kita yang bersaksi, maka tidak akan ada lagi pertolongan dari siapapun. Tidak ada lagi penolongmu, kata Allah. Kalau di dunia kamu bisa memiliki ajudan, memiliki pengawal, memiliki orang yang membukakan pintu, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, bahkan memakaikan sepatumu, kelak di sana tidak akan pernah ada kamu temukan. Di dalam surat At-Tariq ayat ke-8 sampai 10, inna ala rabbihi la qadir, kata Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan kita setelah hidup. Dan pada hari itu dinampakkan segala rahasia kita, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia sesuatu kekuatan apapun dan tidak ada seorang penolong. Jadi tidak ada seorang penolong itu tidak ada lagi. Yang kita bangga-banggakan di dunia mungkin pengawalnya sampai 10, punya pengawal, punya ini, punya bodyguard dan segala macam, di sana tidak akan ada lagi. Selesai sudah. Yang berikut, yang ke-13, kita harus yakini bahwa kiamat dan azab Allah itu pasti. Di mana adanya? Di dalam surat Al-Zalzalah dan Al-Qariyah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi mengeluarkan guncangan yang hebat dan bumi mengeluarkan semua isinya. Wa qala insanu malah, dan manusia bertanya apa yang terjadi dengan bumi, kata Allah. Lalu dalam surah Al-Qariyah tentang kiamat juga jelas. Al-Qariyah, mal qariyah, wa ma adraka mal qariyah. Bahwa kita harus yakini azab Allah dan kiamat itu pasti akan ada. Dan Allah juga akan berikan ampunan kepada kita. Jadi kalau Allah memberikan azab, Allah juga sediakan ruang untuk kita meminta ampun kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-284. Nanti boleh dibuka. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau di depannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Maka jangan pernah kita sombong dengan Allah, karena kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Sebagai penutup,
Kesimpulan dari pertemuan kita malam hari ini, dalam surat Az-Zumar ayat ke-54 ini pesan, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat lagi ditolong, kata Allah. Kesimpulan, dunia adalah persinggahan sementara kita, akhirat selamanya. Maka berbekallah yang cukup, jangan pernah pulang dengan tangan kosong. Hiduplah yang berarti, menjadi mukmin yang cerdas. Mumpung Allah masih beri kita waktu dan umur, jangan pernah menjadi orang yang merugi. Jadi mukmin yang beruntung. Kata Buya Hamka, kalau idui sekedar idui, babi di hutan juga idui. Kalau bakar rajo sekedar bakar rajo, kabau di sawah juga bakar rajo. Itu Buya Hamka menyampaikan. Maka pepatah Minang juga mengatakan, ilia barago mudia basanggan, dikecek galih lah barabo, kiro pokok nantamakan, bangkrut. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina amalan. Maukah aku beritahu kalian tentang orang-orang yang merugi terhadap perbuatannya? Allazina dalla sa'yuhum fi hayatil dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'an. Mereka yang mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya, padahal itu tidak. Maka konsep hijrah menjadi orang yang beruntung adalah sebuah jawaban kita hari ini. Ada 5 penutup dari pertemuan kita hari ini. Siapa orang yang beruntung? Ini sering saya sampaikan, tolong ini dihayati. Orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua, orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang bersedekah, berinfak, berzakat sampai dia kaya, tidak menunggu kaya dulu baru infak, baru sedekah. Orang beruntung yang ketiga siapa? Adalah orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak ikhlas dulu baru ibadah. Orang beruntung yang keempat adalah orang yang berdakwah sampai alim, tidak nunggu alim dulu baru berdakwah. Dakwah itu tidak harus duduk di panggung, tidak harus di mimbar, mengajak kawan yang masih main domino ketika ada orang azan, sholat ke masjid, tinggalkan permainan di lapau ini. Itu salah satu bentuk dakwah. Memarahi anak yang sedang asik main game padahal waktu sholat sudah mau selesai, itu adalah dakwah di tengah keluarga. Dan yang terakhir, orang yang beruntung yang kelima adalah orang yang ke masjid sampai mati. Bukan mati dulu baru disolatkan di masjid. Alah matinya sholat di masjid dimungko imam lagi. Hebat kan? Maukah kita seperti itu? Jadilah orang-orang yang beruntung. Ini pesan dari pertemuan kita sebagai kesimpulannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita sebagai salah satu perenungan kita untuk bagaimana kita totalitas menghadap kepada Allah. Saya hampir mengatakan di semua pertemuan saya di kantor polisi dimanapun, saya katakan bahwa sebenarnya polisi itu paling hebat kalau dia benar berjalan di jalannya Allah. Kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minu billah, beriman kepada Allah. Maka jadikanlah apapun profesi kita, posisi kita, kedudukan, pangkat jabatan kita untuk menjadi jalan ketaatan kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk meraih kunci jannahnya Allah. Terima kasih atas pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, karena memang waktu kita harus masuk sholat isya. Nanti kalau ada waktu lagi saya ke Pekanbaru. Kalau jamaah dan pengurus masih bisa menerima, saya akan hadir lagi. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.